Kita sebagai mahasiswa kerap kali dituntut untuk peka serta mengambil peran terhadap berbagai macam isu yang beredar, baik isu dalam kampus maupun isu di luar kampus. Salah satu isu di luar kampus yaitu RUU KUHP pasal 353 dan 354. Isu tersebut akhir-akhir ini berhasil menyita masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. Siapakah yang mengambil peran dalam pemberitaan isu-isu tersebut? Tentu saja kita, pers. Sebagai tolak ukur kebebasan bersuara, pers memiliki 5 peran. Yang pertama, menyebarkan informasi. Dalam menulis berita, pers harus objektif dan jujur serta mengacu pada fakta yang ada. Yang kedua, alat kontrol sosial. Pers bebas mengkritik, mengawasi, dan memberikan koreksi atas berjalannya sebuah kebijakan. Yang ketiga, penyambung lidah masyarakat. Pers mahasiswa berperan sebagai perantara untuk mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kepada lembaga tinggi internal kampus. Yang keempat, ikut mencerdaskan kepentingan bangsa. Dengan tetap menjunjung tinggi kekritisan, pers dapat menyajikan sebuah informasi yang bersifat pengetahuan untuk menambah wawasan. Yang kelima, membentuk opini sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Pers berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Karena sebagai media, pers adalah salah satu sumber publik untuk beropini. Lembaga Pers Mahasiswa Politeknik Negeri Malang atau yang biasa disebut LPM Kompen Polinema merupakan satu-satunya unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang jurnalistik di Politeknik Negeri Malang. Di dalam naungan Polinema, LPM Kompen memberikan andil besar sebagai media penyalur informasi, aspirasi, dan opini bagi sivitas akademika Politeknik Negeri Malang. Tak hanya itu, LPM Kompen memiliki peran sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan kampus, penyedia informasi dari dalam maupun luar kampus, serta berusaha menampung minat dan bakat mahasiswa dalam bidang kejurnalistikan. Bidang kejurnalistikan yang dimaksud ialah kepenulisan, desain, fotografi, maupun videografi, serta memberikan pengalaman berorganisasi yang kelak akan berguna dalam kehidupan masyarakat. Pers memiliki 4 fungsi pers. Yang pertama yaitu sebagai media informasi, di mana pers memiliki kebebasan untuk meliput serta mewartakan informasi yang faktual kepada masyarakat. Yang kedua, pers sebagai media pendidikan, di mana pers merupakan sarana pendidikan untuk masyarakat guna memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai berbagai macam hal. Yang ketiga, pers sebagai media hiburan, di mana pers menyajikan hiburan yang menyenangkan namun tidak serta-merta menyalahi aturan, hukum, HAM, serta nilai-nilai agama. Yang keempat, pers sebagai kontrol sosial, di mana pers memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, serta mengkritisi sesuatu hal yang bersifat konstruktif atau membangun. Sebagai sarana jurnalistik, pers memiliki janji pers. 1. Patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Etika dan kode etik jurnalistik dijunjung tinggi. 3. Rela berkorban demi kepentingan saksama. 4. Suci dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Visi LPM Kompen yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Misi LPM Kompen yang pertama, menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, terutama bagi sivitas akademika Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, menampung, mengembangkan, serta menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Politeknik Negeri Malang di bidang kejurnalistikan dan bidang-bidang penunjangnya. Di dalam LPM Kompen sendiri terdapat 2 ranah, yaitu media dan perusahaan.
Dalam ranah media, terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media online. Media cetak. Media cetak adalah media yang diterbitkan secara cetak sebagai sarana untuk menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial terutama bagi sivitas akademika Politeknik Negeri Malang. Media cetak LPM Kompen terdiri atas majalah, kompos, dan buletin perspektif. Penerbitan majalah minimal 200 eksemplar, kompos 100 eksemplar, dan buletin perspektif 100 eksemplar. Selain diterbitkan dalam bentuk cetak, majalah, kompos, dan buletin perspektif nantinya akan tersedia dalam bentuk digital yang dilengkapi video teaser dan dipublikasi melalui media online LPM Kompen berupa Facebook, Twitter, web, Instagram, YouTube, dan lain. Penerbitan majalah minimal terbit 1 kali dalam 1 periode, kompos minimal 2 kali dalam 1 periode, dan e-buletin perspektif minimal 1 kali dalam 1 periode. Media online. Media online adalah media informasi yang bersifat aktual bagi sivitas akademika Politeknik Negeri Malang dan untuk menunjang media lainnya. Penerbitan majalah, koran, buletin perspektif, podcast, dan audio video dapat ditunjang dengan media online sebagai pemberitahuan penerbitan media dengan edisi terbaru. Media online LPM Kompen terdiri dari Facebook, Twitter, web, Instagram, YouTube, dan lain. Penerbitan podcast minimal 3 kali dalam 1 periode, penerbitan audio video minimal 9 kali dalam 1 periode, dan media online lainnya yaitu bersifat kondisional. Dalam ranah perusahaan terbagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi Litbang, divisi SDM, dan divisi Humas. Divisi Litbang, divisi penelitian dan pengembangan Litbang memiliki tugas membuat riset untuk program kerja perusahaan dan media yang ada di LPM Kompen. Divisi Litbang memiliki 2 program kerja, yaitu pelatihan jurnalistik serta upgrading. Selanjutnya, agenda divisi Litbang adalah kajian silabus, kelas advokasi, bedah film, videografi, fokus group discussion, diskusi isu, serta kelas media dan PPMP. Divisi SDM, divisi sumber daya manusia memiliki wewenang dalam menjaga stabilitas internal dan suasana kekeluargaan dalam organisasi LPM Kompen. Divisi SDM sendiri memiliki program kerja berupa malam keakraban, open recruitment, rapat besar, dan sidang umum. Selanjutnya, agenda dalam divisi ini adalah sharing tingkat 1, tingkat 2, evaluasi, pembuatan SO, serta pengadaan PDL dan KTA. Divisi Humas, divisi hubungan masyarakat bertugas menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal atau internal LPM Kompen, serta bertanggung jawab menjembatani hubungan antara internal dan eksternal. Program kerja divisi Humas meliputi ekspo kelembagaan dan launching majalah. Selanjutnya, agenda divisi ini berupa kunjungan persma dan yaksinan sekber. Jabatan saya Ketua Divisi Litbang. Anggota media online. Bendara 1, redaktur media online. Aku sebagai Sekretaris 1. Saya menjabat sebagai anggota media cetak. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Redaktur media cetak, anggota Divisi Humas. Kepala Divisi Humas. Yang pertama saya pentingkan dulu semua yang bersangkutan dengan perkuliahan. Baru kalau sudah selesai, baru saya selesaikan yang masalah di UKM. Banyakin kalau jika di tugas kuliah banyak tugas, kerjain terlebih dahulu. Setelah selesai baru kalian bisa lanjut dengan kegiatan yang lain. Biasanya aku tulis di kayak sebuah catatan gitu, aku list mana yang harus didahuluin antara kuliah dengan organisasi. Lalu yang menurutku itu urgent dan segera diselesaikan, aku selesaiin terlebih dahulu. Mendahulukan pekerjaan yang lebih utama, jadi fokusnya ngerjain satu-satu.
Kalau pembagian waktu organisasi dan kuliah, mulai pagi sampai sore saya fokuskan ke kuliah, sedangkan sore sampai malam saya fokuskan ke organisasi. Mungkin bisa buat to-do list biar jadwalnya itu lebih terorganisir. Yang pertama fokus dan yang kedua bisa menentukan prioritas dengan baik. Memanajemen waktu dengan baik. Bikin seperti prioritas apa yang mau dikerjakan dulu. Harus bisa mengenali diri sendiri dulu, jadi bisa tahu mana yang menjadi prioritas. Banyak banget ya, apalagi saya juga dari media cetak, jadi saya kayak dapat banget ilmu cara membuat majalah, cara membuat koran kampus itu kayak gimana tuh dapat banget. Banyak pengalaman yang tak dapat. Mungkin kalau dihitung jumlahnya nggak bisa kehitung sih. Cuma itu sangat banyak. Banyak sih. Aku mendapatkan relasi teman, lalu aku juga bisa mengerti bagaimana cara membagi waktu dan aku juga mengerti mengenai jurnalistik gitu, seperti fotografi sama videografi. Banyak mendapatkan relasi, juga ilmu jurnalistik. Pengalamannya banyak sih ya, mulai dari gimana sih etika wawancara, gimana sih kita caranya membuat artikel dan sebagainya, yang itu nanti bisa berfungsi ketika kita sudah kerja. Pengalaman berorganisasi juga sempat juga belajar liputan kayak gitu. Pengalaman sebagai pers sendiri yaitu bisa melakukan wawancara dengan banyak orang dan ketemu banyak orang baru, seperti bisa wawancara dengan Bapak Direktur, selain itu dengan narasumber lain yang ada di luar lingkungan kampus, terus bisa turun langsung, bisa terjun langsung saat ada kegiatan atau event-event kampus, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, kayak misalkan demo atau LDK seperti itu, bisa melakukan live report. Nah, itu salah satu pengalaman yang paling menarik. Terus pengalaman lain di Kompen yaitu yang pasti bisa ketemu dengan teman-teman Kompen, itu adalah salah satu pengalaman yang menyenangkan juga sih. Bisa ikut serta dalam proker di Kompen juga pengalaman yang menyenangkan. Ada pengalaman liputan, terus juga wawancara sama orang-orang penting juga. Yang pasti tentang kejurnalistikannya, sama juga pengalaman keorganisasian. Oke, alasannya bagus nih. Jadi karena Kompen ini pusat informasi dari perkuliahan lah. Jadi kalian-kaliannya harus ikut, guys. Karena Kompen itu menarik dan ya menurut saya Kompen itu nggak monoton. Karena di Kompen itu seru, jadi kita tuh belajar banyak sekali mengenai kejurnalistikan dan juga dapat relasi. Dan relasinya itu tidak hanya dari lingkup Polinem aja, tapi kita dapat teman dari luar instansi gitu. Karena Kompen itu asik, seru, dan banyak ilmu yang bisa didapat. Menimbulkan sisi kreatif dan juga kritis dalam berpikir dan juga menghadapi segala isu yang ada di Indonesia maupun di Polinema. Menyediakan banyak skill supaya maba bisa mengasah skill-skill yang dimilikinya dan mengembangkannya menjadi sebuah karya yang pastinya bermanfaat, nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar. Bisa nambah relasi, terus banyak pengalaman baru yang bisa didapat. Kalian bisa mendapatkan dua benefit. Jadi selain kalian bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu tentang keorganisasian, kalian juga bisa lebih mendalami tentang keilmuan jurnalistik. Semangat terus dan jangan lupa semangat membacanya, karena membaca itu penting. Semangat ya buat adik-adik maba. Semangat. Pesannya semangat, jangan lupa ikut Kompen, dan juga jangan lupa buat tetap semangat mengikuti kegiatan yang ada di Polinem. Semoga bisa mengetahui skill dan minatnya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di perkuliahan. Semangat menempuh kehidupan kuliah. Buat adik-adik maba, semangat kuliahnya. Jangan lupa ikut Kompen! dinamis.